Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fattahul Mu'in. Al-Wahhabu tuhfatan lil muhtajin. Alladhi sahhala minhajal ilmi lit talibin wa waffa bughyatal mustarsyidin bi'anati talibin fi fahmil ma'ani bil bayanil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syaurufa salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Kata qalal ulama, berkata para alim ulama, hendaklah manfaatkan 4 waktu. Jadi hidup ini harus manfaatkan 4 waktu yang insya Allah mendatangkan keberkahan buat kita. 4 waktu tersebut, satu adalah waktu antara maghrib dan isya. Ya. Jadi waktu maghrib sampai ke isya itu adalah waktu yang sangat berharga, makanya sangat pendek, nggak lama. Ya, manfaatkan untuk kalau dahulu mah salat maghrib ba'diyah, salat awabin, ya, niat iktikaf nyambung ke isya kalau zaman dulu. Ya, Ustadz Kiai zaman dulu biasanya maghrib sampai ke isya. Tapi saat ini biasanya salat maghrib balik nih omah nonton TV biasanya. Ya, jadi waktu maghrib dan isya itu waktu yang luar biasa. Manfaatkan waktu yang mustajabah untuk berdoa. Yang kedua adalah waktu sebelum subuh. Sehingga kata ulama, la takhlu adiku ahsanu minka. Kita ini jangan kalah dengan ayam jago. Ayam jago pun jam 3 wis kukuruyuk biasanya ya. Makanya sunnah melihara ayam jago. Untuk apa? Bangunin kita. Tapi kadang-kadang kita mah 2 ayam jago aja nggak diadu. Ada nggak jemaah yang begitu? Mana orangnya? Gitu ya. Jadi waktu sebelum subuh tuh luar biasa ya. Jadi gunakan untuk ya, ibadah. 20 menit sebelum subuh itu kata Nabi, rakaataini fi jawfil lail kanjun min kunujil jannah. 2 rakaat di malam hari, maksudnya sebelum waktu subuh itu datang, itu mutiara dari mutiara-mutiara di surga. Jadi 2 rakaat sholat qiyamul lail, sholat tahajud, intinya sebelum subuh datang, setelah jam 12 ke atas ya, itu kanjung min kunujil jannah, mutiara permata dari permata-mata, dari permata-permata surga. Jadi jangan sampai sehari lepas kita menegakkan sholat di malam hari, sholat tahajud.
setelah jam 12 sebelum waktu subuh datang. Nah, gunakan sebaik-bagusnya. Yang ketiga, waktu antara subuh dengan isyraq dan duha, seperti pagi hari, seperti kesempatan ini, itu juga tempat waktu yang luar biasa. Sehingga kata Nabi, apabila ada orang sholat berjamaah, sholat subuh, dilanjutkan dengan berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu bisa subhanallah, la ilaha illallah. Zikir kepada Allah juga bisa tafakuh fiddin seperti pagi hari ini, sampai matahari itu terbit. Waktu isyraq datang, dia sholat kemudian 2 rakaat sholat isyraq, maka mendapatkan pahala haji sekali, umroh sekali. Luar biasa ya. Yang keempat, waktu sebelum tenggelamnya matahari ya, atau setelah asar, itu juga waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Semoga kita salah satu dari hamba Allah yang mengamalkan dari 4 waktu ini, khususnya waktu setelah sholat subuh. Alhamdulillah. La yanalur rajulu darajatas salihin hatta yujawwiza sitta aqabatin. Jadi kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, kita ini kalau pengen selamat dunia sampai ke akhirat, syaratnya harus memiliki gelar predikat orang yang soleh. Ya, orang yang soleh. Orang yang soleh itu hum minal anbiya wal awliya wal ulama. Orang soleh itu dari Nabi, orang soleh itu adalah orang dari wali-wali Allah, orang soleh itu adalah para alim ulama, orang yang senang ngaji, itu orang-orang yang soleh. Nah, tapi kita nggak bisa mendapatkan predikat orang yang soleh itu manakala tidak bisa kita melewati 4 tanjakan. Nah, salah satu tanjakannya adalah apa itu? Yughlaqu babun ni'mah wa yuftahu babus syiddah. Mengunci rapat-rapat pintu kesenangan-kesenangan dunia dan membuka lebar-lebar pintu-pintu kesulitan. Jadi kalau pengen jadi orang soleh, jangan selalu nurutin hawa nafsu, bersenang-senang pada urusan dunia, ya. Tapi bukalah lebar-lebar pintu-pintu yang itu sulit. Ngaji di waktu subuh sulit apa enggak? Waduh, sulitnya minta ampun. Enak mata subuh kuan maturu kan, benar turu tas subuh kun turu. Wong sholat tas sholat subuh juga enak maturu, apa nih wong sing ora sholat. Tapi mun subuh mancing mah jarang ya. Hah? Ada nggak subuh mancing? Kurang kerjaan gitu ya, kurang kerjaan. Dia habis sholat subuh ini luar biasa sulitnya. Makanya awal kebaikan itu dimulai waktu subuh. Kalau mulainya baik, insya Allah ketika terbenam matahari pun kita akan mendapatkan pahala kebaikan, karena di awalnya sudah menjadi mujahid. Waktu subuh ini kita awali dengan ngaji. Ya, alhamdulillah ya Pak ya.
Moga-moga istiqomah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ngaji kita tentang masalah puasa dalam kitab Fathul Qorib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallah bihi bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa faraidus saumi arba'atu asya'a. Wa faraidus saumi lan utawi pira-pira pardune puasa iku arba'atu asya'a, iku papat pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah suwiji saking arba'atu asya iku aniyatu niat bil qalbi, niat ono ing dalam ati kelawan ati. Fa in kana mongko lamun ana apa semu iku pardon, iku puasa fardu ka Ramadhana, kaya Ramadan, kaya puasa Ramadan, au nadron atau puasa nadar. Fala buddha mongko harus apa min ibqa'in niyati, opo saking nibaaken niat lailan ono ing dalam waktu bengi. Wa yajibu lan wajib opo ta'yinu, opo nentuaken jenis puasa. Bisaumil fardi ono ing dalam puasa fardu ka Ramadhana, kaya puasa Ramadan. Wa akmalu niyati saumi lan utawi luwih sempurnane niyate puasane wong ayyakula nyento ngucap sapa asyakhsu sapa wong ngucap nawaitu sauma ghadin an adai paradhi ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Ngucap ing niat kalimate nawaitu sauma ghadin an adai paradhi ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Watsani utawi kang kaping pindho saking rukun puasa iku al imsaku, iku ngeker nahan anil akli saking dahar wasyurbi lan ngombe. Wa ingqala lan senajan setitik apa al makulu, apa perkara kang den dahar, wal masyrubu lan perkara kang den ombe. Indat ta'amudi nalikane ing dalam ya sengaja. Fa in akala mongko lamun dahar sapa wong nasihan hale lali au jahilan au bodoh ora weruh lam yuftir mongko ora batal apa puasa. Ingkana lamun ono sapa man iku qoriba ahdin bil Islam, iku parek mangsane kelawan Islam. Au nasya'a au urip sapa wong ba'idan hale adoh anil ulama'i saking ulama. Wa illa lamun ora parek saking mangsa Islam atau hidup jauh dari ulama, aftara moko batal apa puasa. Asalisu te nomor telu iku aljima'u, iku campur amidan hale nejo. Wa ammal jima'u lan anapun utawi campur atau jima' nasian hale lali
iku apa tuh paka akli mongko iku hukume seperti dahar nasian halilali. Warabiul utai nomor papat iku ta'ammudul qoi iku nejone muntah walau golabahu lan lamun ngelindih ing wong apa alqai'u apa muntah lam yabtul mongko ora batal apa somu apa puasane wong. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin telah kita bahas tentang definisi daripada puasa, baik secara bahasa lugotan atau etimologi maupun secara syar'an istilahiyah terminologinya. Bahwa puasa adalah menahan dari makan, menahan dari berbicara, menahan dari hubungan suami istri, kalau itu diartikan secara bahasa atau etimologi. Tapi kalau puasa itu diartikan secara syar'an, yaitu menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa yang dimulai ketika terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan menggunakan niat yang telah ditentukan oleh syariat atau niat yang telah dikhususkan. Itu makna secara terminologinya begitu. Nah, setelah kita maknanya sudah paham, maka di dalam kitab Fathul Qorib Ibnul Qasim Al-Ghazzi ini beliau kemudian menjelaskan tentang syarat daripada sahnya puasa. Syarat daripada sahnya puasa. Dalam kitab ini wasyaro itu wujubis siyam, syarat wajibnya puasa itu ada 3. Jadi kalau kita berbicara tentang syarat dengan rukun itu hampir sama. Semuanya harus dilalui. Kalau syarat puasa, maka sesuatu yang harus dilakukan ketika puasa. Rukun juga sama. Jadi syarat itu adalah, definisinya adalah ma yalzamu min adamihil adamu wala yalzamu min wujudihil wujud. Jadi syarat itu adalah setiap perkara yang apabila dia tidak ada konsekuensinya, maka tidak akan ada perkara lainnya. Itu namanya syarat. Ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud. Itu namanya syarat. Jadi setiap perkara yang bila mana dia tidak ada, maka dampaknya atau konsekuensinya adalah tidak akan ada perkara yang lainnya. Itu namanya syarat. Jadi syarat secara istilahiyah itu perkara yang, kalau ini syarat puasa ya, perkara yang puasa tidak bakalan sah kalau enggak ada syarat tersebut. Tapi ya dia bukan bagian dalam puasa, gitu maksudnya ya. Jadi perkara yang kesahan puasa itu butuh padanya, namun bukan bagian dari puasa. Nah, itu namanya syarat. Nah, syarat wajibnya puasa di sini ya, ada 3.
Satu adalah Islam. Jadi syarat wajibnya puasa, jadi setiap orang itu kan secara teorinya wajib puasa ya. Setiap orang muslim yang sudah balik kan wajib puasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah perintah Allah. Permasalahannya adalah siapakah yang diwajibkan dalam melakukan puasa itu. Jadi ketika Quran menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hei orang beriman telah diwajibkan atasmu puasa ya. Ini berarti kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa dengan perintah makom wajib, bukan sunnah tapi wajib, harus dilakukan. Kaitannya adalah siapa yang diwajibkan mengerjakan puasa, karena tidak semua orang disuruh puasa, harus memiliki kriteria, ketentuan atau syarat-syarat tertentu. Dalam kitab ini yang pertama syarat wajib puasa itu pertama Islam. Orang yang puasa pasti harus muslim. Ya, jadi ininya apa tuh definisinya? Orang yang puasa pasti muslim. Orang muslim belum tentu puasa. Banyak gak orang muslim? Hah? Di mana itu? Kangkung banyak kan di kangkung? Pasar Mambo zaman dulu. Yang makan soto kakinya yang kelihatan, badannya nggak kelihatan, apalagi kepala wajahnya. Itu namanya sundel bolong. Sundel bolong. Orang yang puasa pasti tapi orang muslim belum tentu puasa. Masih banyak orang muslim nggak puasa. Dengan bangga subuh-subuh gawe kopi, mie apa itu Indomie ndok puyuhe 5, ndok ayam kampungnya loro, tas mangan setrok. Ya, Masya Allah, ya Allah. Ya, jadi orang yang puasa pasti muslim, tapi orang muslim belum tentu puasa. Kenapa orang berpuasa itu harus Islam? Karena puasa itu adalah ibadah. Kaitan dengan ibadah itu bersinggungan dengan apa yang namanya niat. Sebab niat itu tidak sah bila orangnya tidak Islam. Niat itu enggak sah kalau yang niat itu bukan orang Islam. Orang kafir itu al-kafiru laisa min ahli niyah. Orang kafir itu tidak sah niatnya sebab dia bukan termasuk ahli niat. Sehingga walaupun ada orang-orang kafir yang ngotot ngerjain puasa, maka tetap puasanya enggak sah. Karena al-kafiru laisa min ahli niyah, orang kafir itu bukan ahli niyah. Sedangkan puasa itu memerlukan maka harus Islam. Kafir itu ada dua, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Ya, jadi satu harus Islam. Yang kedua di sini disebutkan wal bulugh, baligh. Orang puasa itu harus baligh. Baligh ya. Balik, enggak semua muslim diwajibkan puasa, karena muslim itu kan ada
yang masih bayi juga muslim. Ya, bayi baru lahir ibune Islam disebut bayi muslim. Ada juga remaja, ada juga orang muslim itu dewasa. Nah, kalau orang muslim itu sudah balik, maka diwajibkan puasa. Ya, jadi harus puasa. Jadi balik itu adalah dewasa. Standar dewasa ini diatur oleh agama Islam. Kalau wanita itu ada 3. Wanita itu baliknya orang muslim, orang muslimah perempuan. 1, dari umur harus 15 tahun. Ya. Tapi 15 tahun ini harus pakai tahun Islam. Lihat kapan ia lahir, itu catat tuh. Makanya kalau bayi lahir itu jangan nasionalnya aja yang dicatat, Islamnya dicatat, tanggal Islamnya. Karena yang menjadi hitungannya adalah tanggalan Islam, bukan miladi. Ada nggak yang apal anaknya lahir tanggal berapa, tanggal Islam? Ada nggak? Aba-aba apal nggak ulang tahun perkawinan aba-aba? Hah? Sampai-sampai kadonya ini kita nikah kita udah 20 tahun. Yuk kita ke ini, ke Bali. Ngapain ke Bali? Ke Pantai Kute, Pantai Sanur. Kenapa ke Bali? Papa, kenapa ke Bali, Papa? Ini kado ulang tahun pernikahan kita. Ada nggak yang gitu, abah-abah? Romantis banget. Bali. Tapi yang dihitung bukan tanggalan Islam, tapi tanggalan miladi. Jangan, Bu. Ibu bapak hati-hati ketika bayinya lahir, tolong diingat tanggal berapa Islam lahirnya itu. Bulan apa? Muharram, Rabiul Awal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tanggal. Karena itu balik itu dihitung dari tanggalan Islamnya. Ada nggak yang apal ulang tahun perkawinan bapak-bapak tapi tanggalnya Islam? Kalau ada apal, insya Allah Jinul kasih hadiah. Ada nggak di sini? Hah? Sing apal mah kadang-kadang tanggalan Jawa. Kapan nikah? 1 Kliwon. Hari Jumat katanya, Jumat pagi. Ya, Islamnya umur 15 tahun perempuan itu udah balik. Dari umur 9 tahun keluar mani, karena orang perempuan juga keluar mani, itu sudah balik. Umur 9 tahun men, ia pun sudah balik, gitu loh. Kalau umur 10 tahun belum men, 11 tahun belum men, maka standarisasi batas maksimalnya dihitung umur 15 tahun. Begitu. Tapi kadang-kadang wong wadon bocah-bocah siki mah 9 tahun wis pada men kabeh ya. Wong lanang ana ora sing men. Iya. Jadi kalau orang perempuan men puasa apa enggak? Orang perempuan lagi men puasa apa enggak? Kalau ada bapak-bapak enggak puasa berarti dia lagi. Kalau dia terlalu lama berarti sedang nipas. Gitu. Ya, Masya Allah. Nah, jadi kalau perempuan itu pengen tahu baliknya perempuan bisa dilihat dari umur. 1 tadi umur 15 tahun. Kalau ada orang perempuan umur 15 tahun pasti balik. 2, kalau umurnya 9 tahun keluar mani sperma, ya, maka dia adalah sudah balik. 3, kalau umur 9 tahun sudah men, maka ia sudah balik. Nah, sekarang laki-laki itu ada 2. Kalau laki-laki kedua, 1 dilihat dari umur 15 tahun juga dia sudah balik. Yang kedua, laki-laki umur 9 tahun
mimpi atau keluar mani, maka dia juga sudah balik, gitu ya, hitungan balik tersebut. Jadi dalam kitab ini diterangkan adalah syarat wajib puasa itu pertama tadi Islam. Tadi udah diterangin ya, karena puasa itu harus memang orang Islam, karena di situ ibadah memerlukan niat itu memerlukan Islam, gitu ya. Yang kedua adalah balik ini tadi udah disebutkan tadi ya, kalau seorang sudah balik wajib puasa. Tapi kalau ada anak kecil 5 tahun 6 tahun puasa, belum kewajiban berpuasa, tapi sudah dididik dia melakukan ibadah puasa. Makanya ibu bapak kalau ada anaknya kecil-kecil puasa, alhamdulillah, tapi jangan dipaksa. Umur 6 tahun puasane dia anaknya abah ngelih amat wajib siji larawat tanggung dong, terus si baik terus si magrib man aja dipaksa. Jadi kalau ada orang kecil puasa setengah hari ya nggak apa-apa, kena latihan. Sing orang bagus nah wis kumisen puasanya setengah hari, itu yang jadi masalah. Insya Allah barang ditakoni ke ibune aja, bah puasa setengah hari baiklah miluni cucu, nggak sah kalau udah tua puasa setengah hari ya, itu untuk anak-anak ya, itu ya. Kemudian yang ketiga syarat wajibnya puasa itu adalah al-aqlu, berakal ya, akalnya sehat ya, akalnya. Makanya orang gila mah jangan dipaksa berpuasa, dikumpuli wong edan kon puasa, jangan, gak boleh. Sehingga kalau ada orang sehat nggak lagi puasa, berarti dia jangan-jangan mendekati keedanan, kegilaan. Ya, dan yang keempat adalah syarat wajibnya puasa adalah mampu al-qudrah al-shaum. Tetapi dalam kitab wa hadza wasaqitu ala nushatus salas fala yajibu shaum al-abda'i tali. Tetapi di dalam kitab-kitab naskah yang lain ya, syarat wajib puasa yang namanya mampu atas orang berpuasa itu biasanya nggak ada katanya. Yang ada cuma 3, yaitu Islam, balik dan berakal. Tapi dalam kitab Fathul Qorib ini dicantumkan. Inilah maksudnya wasaqitu ala nuskhatis thalathah itu ya. Nah sekarang masuklah kepada yang namanya rukun puasa. Rukun puasa di dalam kitab Fathul Qorib ini agak unik. Mayoritas kitab-kitab fikih Syafi'i rukun puasa itu biasanya ada 2. Tapi dalam kitab Fathul Qorib wa faraidus shaum arba'atu asya, ini ada 4. Syekh Qasim Al-Jauzini ya, beliau mengatakan wa faraidus shaum arba'atu asya, fardu-fardu puasa itu ada 4 perkara. 1, niat. Kenapa puasa itu rukun yang pertamanya harus niat? Karena tadi diulang lagi, puasa ini nilainya ibadah. Kenapa puasa nilainya ibadah? Karena diperintahkan Allah di dalam Quran. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah Allah. Karena ini perintah Allah, kita sebagai hambanya wajib melaksanakan perintah. Adanya perintah dari Sang Khalik kepada hambanya, inilah namanya ibadah. Nah, setiap ibadah, al-ibadatu yahtaju ilan niyah. Ibadah itu pasti membutuhkan niat. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyah.
Dalam kaidah fikihnya, al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu gantungannya adalah niat. Sehingga kalau puasa enggak ada niat di dalamnya, maka nilainya tidak sah atau tidak jadi. Maka harus niat. Niat itu di mana? Wa mahallun niyah fil qalbi. Tempat niat itu adanya di hati. Laisa bil lisan, bukan di lisan. Lisan itu, talafut itu cuman kesunahan saja untuk mengkhusyukkan niat ibadah tersebut atau untuk menguatkan. Letak niatnya itu adanya di gerentekan hati. Gerentekan hati. Sehingga walaupun tidak ditalafuzkan ibadah puasa ini, asal hatinya gerentak, saya puasa Ramadan cuman segitu, sah. Tetapi kata ulama, niat gerentekan di dalam hati sebagai tempat niat tersebut harus didukung dengan melisankannya, mentalafutkannya. Inilah yang ideal gitu loh. Niatnya di hati, diucapkan, ditelafutkan dengan lisan. Gunanya apa? Untuk membantu penguatan niat di dalam hati tersebut. Gitu ya. Dia harus niat. Nah, dalam unsur niat, kan niat kan rukun dalam puasa. Maka kita ibu bapak harus paham unsur-unsur niat yang wajib yang ada pada niat. Kalau dalam sholat ada 3. Satu namanya qasdun niyah, al-qasdu. Yang kedua namanya ta'yin. Yang ketiga namanya fardhiyah. Itu unsur niat dalam sholat yang harus diucapkan. Kalau enggak jadi sholatnya. Contoh, satu, al-qasdu, harus qasdu, berbentuk usolli tadi. Usolli, saya niat sholat. Itu qasdu itu. Dan tempatnya di hati. Yang kedua, ta'yin, menjelaskan jenisnya sholat. Sebutin. Usolli fardhul maghribi atau isya atau subuh atau maghrib, itu sebutin. Yang ketiga baru fardhiyahnya. Nah, macam sholatnya apa? Sholat sunnah apa sholat fardu? Maka disebut usolli fardhu. Fardhunya itu harus disebut. Jadi kalau kita sholat wajib niatnya langsung begini, usolil maghriba, enggak sah. Enggak sah. Atau usolli fardhu salasa rakaatin maghrib, enggak sah. Harus disebut usolli fardhul maghribi imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Enggak disebutin jumlah rakaatnya, enggak disebutin ngadap kiblatnya, tetap sah. Karena unsur niatnya wajib dalam sholat yang 3 tadi, ya, qasdu harus di hati, gerentaknya harus ada. Kedua, jenis sholat maghrib isyanya disebutin. Ketiga, macam sholat fardunya disebutin. Kalau itu udah disebutin, sah. Tapi utamanya sih disebutin semua. Usolli fardhal maghribi 3 rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman. Makmumannya harus disebutin. Kalau memang jadi makmum. Kalau enggak disebutin, enggak sah. Enggak sah hukumnya. Ya gitu ya, Pak ya. Itu kalau dalam ibadah sholat. Tapi kalau dalam ibadah puasa di sini disebutin, ya, an-niyatu bil qalbi fa in kana as-shaumu fardhon ka ramadhana aw nadron fala budda min ibqa'in niyyah lailan. Tuh. Niat ini harus di hati. Apabila jenis puasanya itu puasa fardu, puasa wajib. Kan kemarin sudah disebutin. Puasa wajib itu ada beberapa. 1, Ramadan. Atau di sini au nadron atau puasa nazar. Itu harus disebutin. Nawaitu shauma ghadin an adai
Fardhi Ramadan itu harus disebutin. Kalau Ramadannya nggak disebutin, nggak sah. Atau puasa nadar nggak disebutin, nggak sah. Atau puasa kifarat nggak disebutin, nggak sah. Karena itu masuk kepada klasifikasi atau jenis puasa wajib. Itu harus disebutin. Ramadannya tadi harus disebutin. Jadi yang harus disebutin unsur niat yang wajib dalam puasa itu ada dua. Satu qasdus shaumnya, gerentaknya di hati tadi, niatku puasanya itu harus disebutin. Yang kedua, Ramadannya disebutin. Kalau Ramadannya nggak disebutin, nggak sah hukumnya. Makanya ya, walaupun ya bentuk-bentuk kalimat daripada macam niat puasa itu dianggap sebuah kesunahan saja, tetapi juga harus kita menggunakan kalimat-kalimat jenis niat puasa itu harus benar. Khususnya masalah kalimat Ramadan. Berkembang di masyarakat niat rawahu RCTI atau SCTP. Begini nih modelnya. Kayaknya bapak-bapak ada nggak yang kayak gini? Kalau umpama ada, tolong dirubah ya. Tolong dirubah. Mati ya lampunya. Mati lampu atau sikringnya entek. Biasanya orang niat puasa itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhana aja. Adi sanati lillahi ta'ala. Allahu akbar mani. Aduh, ada nggak bapak-bapak yang pakai Ramadhana di sini? Mana orangnya? Mana? Ya. Ini ngetin, karena kan udah ngaji nih ya, maka harus berubah. Jangan yang salah dipakai terus, walaupun tidak mempengaruhi kualitas sah dan tidak sahnya gitu ya. Mati lampu ya, Abantus mati lampu. Mati lampu bah? Hah? Pakai token ya. Waduh, persiapan dulu harus ini. Hah? Apaan gaknya dia orang Udah boleh. Oh, udah. Mati lampu berarti. Lupa ngisinya. Oh, lupa ngisinya. Sekarang pakai token ya. Kalau zaman dulu nggak pakai token ya. Ya, jadi niatnya nih, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Benar apa salah? Salah apa benar? Nah, salah. Yang kedua, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Benar atau salah? Nah, berarti milih yang mana? Alhamdulillah, berarti udah lulus semua nih. Tapi kalau di TV bagaimana yang benar? Nah, ini kan cuman kalimat jenis kalimat bentuk niat ucapan. Ini kan nggak mempengaruhi kan? Nggak apa-apa sebenarnya, nggak, karena tetap sah juga. Tapi takut dimarahin sama kiai. Wis ngaji 7 tahun ya setiap ahad Ramadhana Ramadhana, mentang-mentang favorit Maradona aja sih. Nah, yang benar mengucapkannya adalah wa akmaluha an-niyah. Di sini juga diterangin kan dalam kitabnya. Dalam kitab ini disebutin ya, mana tadi wa akmalu niyati saumihi tuh kitab Fathul Qorib coret tuh. Jadi kalau ada pembahasan, ada kitab ini dicoret, kenapa pakai Ramadhani? Ini kitab Fathul Qorib ngomongnya Ramadhani, konon bae wis. Ya.
Kakang gua apa? Ramadan sing di sembengen konon. Alasannya sembengen konon. Halo, alhamdulillah. Nah, ini diulangi lagi ya, ibu-ibu, nggak kedengaran ibu-ibunya. Ibu-ibu, niat ini kan rukun. Yang masuk ke rukunnya adalah niatnya harus gerentak di hati. Talafutnya itu sunnah. Sehingga kalau talafutnya bentuknya salah pun sebenarnya tidak mempengaruhi sah tidak sahnya niat. Tapi walaupun demikian ini harus benar. Kenapa? Karena kadang-kadang titik permasalahannya itu di lafaz Ramadana. Sedangkan Ramadana itu lafaz yang harus disebutkan kan? Karena namanya takyin niyah dalam puasa. Kan begitu. Unsur niat yang wajib dalam puasa 2. 1 qasdun, nawaitu shauma, niatku puasa. Kedua ta'yin, mengucapkan jenis puasa apa. Di sini adalah Ramadan. Nah, maka mengucapkan Ramadan ini harus benar. Ukuran benarnya adalah mengikuti dari ulama-ulama ada dalam kitab, bukan dari televisi, apalagi dari YouTube dan lain sebagainya, ashabuhu ajmain. Nah, bagaimana ini? Ada 2, ibu-ibu. Nawaitu somagodin an adai fardi Ramadana hadihis sanati lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Ada yang kedua, nawaitu somagodin an adai fardi Ramadani hadihis sanati lillahi ta'ala. Dalam kitab Fathul Qorib ini dari 2 macam niat, jenis niat, cara niat ini di sini disebutkan wa akmalu niyati saumihi ayyakula syakhsu, paling sempurnanya bentuk-bentuk kalimat niat hendaklah seorang yang berpuasa mengucapkan lafaz nawaitu somagodin an adai pardi Ramadhani hadihis sanati lillahi ta'ala. Nih, jadi udah ngindok ke kitab Fathul Qorib saja kalau udah ngaji mah. Enggak ada tambahan sahar bulan. Ramadananya dibaca Ramadhani, jangan Ramadana. Tolong ibu-ibu dirubah ya Bu ya. Ibu-ibu yang bandel mah kadang-kadang. Wis dinewuru bandel ibu-ibu, padahal ngaji ini 5 tempat seminggu. Itu bandel baik. Kenapa demikian? Nah, itu kan kenapa di dalam kitab Fathul Qorib niatnya dibaca Ramadhani, saharnya tidak ada. Ya. Syekh Imam Zainuddin Al-Malibari berfatwa di dalam kitab Fathul Mu'innya. Ya, kemudian diberi syarah oleh Syekh Imam Said Al-Bakri Ad-Dimyati dalam kitab I'anatut Talibinnya juz 2 halaman 225. Yuqra'u Ramadhanu bil kasrati, ya, dibacanya nun lafat Ramadan itu dengan kasroh, berarti bagaimana? Ramadhani gitu ya. Likaunihi mudofan ilama ba'dahu wa huwa ismul isyarah. Tuh, ini alasannya kata Syekh Said Al-Bakri. Dibacanya nun lafat Ramadan itu dibaca ni Ramadhani itu dengan kasroh karena ia diidofahkan kepada kalimat sesudahnya, yaitu isim isyarat yang disebut mudhof ilaihinya. Ya. Maksudnya walaupun lafaz Ramadan itu termasuk isim ghair munsharif yang tanda jernya dengan patah,
tetapi karena diidofahkan, ditambahkan dengan lafaz setelahnya, maka tanda jernya itu harus dengan kasroh, bukan dengan fathah, sebagaimana dalam kitab Alfiyah bab mu'rab dan mabni, wa jurra bil fathati ma la yang sorib ma lam yudaf au yaku ba'da al. Itu dalam kitab Alfiyahnya. Tandailah jer isim ghair munsharif. Jadi Ramadan itu, lafaz Ramadan itu termasuk isim ghairu munsharif. Ramadan itu dalam ilmu nahwunya adalah isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Rumusnya, kalau dijerkan, kedudukan jernya itu ya, itu harus dengan fathah. Tetapi ya, isim ghairu munsharif yang asli hukumnya jernya harus fathah, itu bisa berubah bila mana itu dimudofkan dengan yang lain. Yang dengan ini lafadznya adalah hadis sanati. Ya, Ramadan mudhof, hadis sanati mudhof ilaih, sehingga ya wazurra bil fathi ma la yunsharif ma lam yudhof au yaku ba'da al. Sehingga Ramadan, karena Ramadan ini tidak berdiri sendiri susutan idofah, ada mudhof, mudhof ilaih, mudhofnya Ramadan, mudhof ilaihinya adalah hadis sanati. Asal hukum yang fathah berubah menjadi dijerkan, dikasrohkan. Karena apa? Karena ada mudhof ilaih. Maka bacanya bagaimana? Nawaitu shoma ghadin an adai pardi ramadhani hadis sanati. Kecuali enggak pakai lafaz hadis sanati. Coba dalam Al-Qur'an ada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsana itu isim ghairu munsharif. Karena ada tambahan idofah setelahnya, mudhof ilaihnya takwim, maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau nggak ada takwim, bacaannya yang benar adalah laqad khalaqnal insana fi ahsana. Harus ahsana. Tapi karena ada mudhof ilaih jurra bil fathi ma lam yunsharif ya, malam yakun malam yudhof au yaku ba'da. Dalam rumus alfiyahnya begitu. Tapi dalam surat yang lain ada faidah huyitum bitahiyyatin fahayyu fi ahsana. Tuh, kenapa? Setelah lafaz ahsana nggak ada mudhof ilaih, maka berlakulah hukum sesungguhnya, yaitu apa? Hukum apa? Hukum isim ghairu munsharif selama dia tidak digabungkan di mudhof ilaihkan dengan yang lain, maka dia harus fathah. Tetapi ketika ada mudhof ilaih digabungkan dengan lafaz setelahnya, harus dijerkan. Ya, paham ya? Jadi yang benar bacanya nawaitu shoma ghadin an adai pardi ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai lagi kedengar wis ngaji ahad bacanya Ramadona baik Ramadona, diajarin yang TK maning. Salah kayaknya ya. Itu udah dibagiin belum? Nang Suri udah dibagiin nak? Dibagiin nak? Udah nak? Udah dibagiin belum? Ayo, tolong bagi. Ini abang minta satu biar dari ini. Ini udah Jinul buat selembaran, tolong dibagiin. Tolong niat modelnya begini. Terima kasih. Tuh ya, ibu-ibu juga ini udah ada selembaran. Tuh, niat puasa Ramadan udah ada. Nawaitu shoma ghadin an adai pardi ramadhani hadisanati lillahi ta'ala.
enggak ada sahrun. Karena kalau kita sudah berbicara tentang Ramadan pasti menunjukkan arti bulan. Litahsilul hasil namanya. Ya, itu. Ini mendasarkan kitab Fathul Qorib, mendasarkan kitab Fathul Mu'in, I'ana, Nihayatul Zain, Majmu' Syekh Imam Damyati Ad-Damashqi. Nah, makanya kita karena kita udah ngaji, maka tolong dipakailah ilmunya ngaji kita ini mendasarkan kitab Fathul Qorib. Jadi ibu bapak niat puasa Ramadannya bahasa Arabnya menggunakan yang benar adalah nawaitu shomawadin an adai pardi Ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Jangan Ramadana lagi ya. Kecuali nggak pakai hadis sanati. Nawaitu shomawadin an adai pardi Ramadana lillahi ta'ala, baru benar. Gitu ya. Nah, ini harus penting karena Ramadana ini termasuk unsur niat yang wajib dalam puasa. Kenapa? Masuk kepada ta'yin. Maka harus benar mengucapinya, jangan Ramadana. Selama ini kalau niat maka Ramadana apa Ramadhani? Jangan-jangan keduanya nggak make. Makanya bahasa Indonesia saja, nggak apa-apa. Gitu ya. Nih, tuh. Nah, ibu, bapak yang kami hormati, karena niat ini dalam kitab ini Ramadan itu harus disebut, maka pengucapannya harus benar Ramadhani, jangan Ramadana. Pala Buddha min ibqa'in niyah lailan, maka niat ini harus dibaca di niatnya di malam hari. Ingetin. Puasa wajib entah Ramadan, entah Najar, Kifarat, Qadha, itu niatnya harus di malam hari, enggak boleh di siang hari, enggak sah hukumnya. Pala Buddha min ibqa'in niyah lailan. Tuh, niatnya harus dibaca malam hari. Mulai kapan? Ba'dal maghrib. Sebelum subuh itu datang, niat itu harus dibaca. Kalau ibu bapak enggak dibaca niatnya di malam hari, puasanya enggak sah, tapi wajib melanjutkan tidak makan dan minum pada hari itu. Ya, jadi pala Buddha ibqa'un niyah lailan, diucapkannya lailan. Diniatkannya, diucapkannya setiap hari. Harus setiap hari. Nah, karena ini untuk ihtiyat kehati-hatian, karena niatkan setiap hari, ya. Nah, niatnya kalau nggak niat di malam hari nggak sah kan, maka boleh di awal puasa. Di awal puasa kita puasa insya Allah malam apa? Malam Kamis ya, Pak ya. Malam Kamis. Maka pertama kali taraweh, setelah taraweh biasanya tolong sebelum niat setiap hari bertaklidlah kepada madhab Imam Maliki untuk niat 1 bulan. Untuk niat puasa Ramadannya ya sebulan penuh. Niatnya sudah ada tuh. Niatnya sudah ada. Nawaitu soma Ramadana. Ini jangan dibaca Ramadhani. Ini harus Ramadana. Karena ini isim gurmun sorib yang tidak digabung dengan kalimat yang lainnya. Kenapa kullihi di sini bukan berbentuk kalimat, tetapi ini badal daripada Ramadan, bukan mudhof ilaihi. Maka dibacanya tetap Ramadana. Nah, niatnya sebulan penuhnya tolong dilihat itu ya. Nawaitu soma Ramadana kullihi bi hadisanati fardholillahi ta'ala. Bahasa Indonesia nih mah, niatku puasa Ramadan sebulan penuh tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu dibaca di awal, tapi jangan setiap hari, di awal saja.
Baru setelah itu niatlah nawaitu samadin an adai pardi Ramadhani hadisan lillahi ta'ala. Gitu ya. Nah, takut nanti hari ke-7, ke-6 lupa. Insya Allah sudah terkanter dengan niat yang pertama sebulan penuh tadi. Paham ya? Jadi nanti ya Ustadz yang di rumah, di masjid, di masyarakat, ketika niat bulan puasa pertama, niat dulu sebulan penuh bertaklid kepada mazhab Imam Maliki, baru setelah itu niat yang setiap harinya. Paham ya? Itu udah ada niat, contoh-contohnya sudah ada. Nah, kemudian di dalam sebuah kitabnya namanya Kanjun Najah was Surur, karangan Al Habib Salim As-Satwiri. Wa minal iktisalil masnunah al-ghuslu likulli lailatin min Ramadan. Sunnah hukumnya mandi di setiap malam bulan Ramadan. Itu hukumnya sunnah. Jadi mandi bulan Ramadan ini aja asarkan kali akar ngebak nih wong. Buah bom wong lanang wong wadon jadi sini. Wong lanang ngedelengi wong wadon terus wong wadon wallahu alam juga ngedelengi. Bengen mah zaman kula cilik tahun 80-an men arep Ramadan kun asar kun kumpul nih kali akar nih wong. Cikimus awa maninya si awa. Sing bener mah niat aduh saya kun bengi-bengi udah sore-sore. Asar manjing bengi belum lah. Awal maula itu dimulai dari maghrib. Jadi jangan sampai asar ucuk-ucuk arning sungai gawe ember. Kan arneng di adus apa? Ramadan ini guys. ST banget, padahal salah, gitu ya. Sing bener mah adusnya tas maghrib, tas maghrib adusnya. Ya, kapan mandi ini? Setiap malam, bukan di awal Ramadan saja, setiap malam mandi. Bagaimana niat mandinya? Lihat kan udah ada di situ. Usana orang pun. Anak dicontohiku. Nawaitul ghusla min lailati ramadhana sunnatan lillahi ta'ala. Niatku adus setiap malam Ramadan karena Allah Ta'ala. Wis gitu ya. Jadi setiap malam itu hukumnya apa faedahnya? Dalam kitab diterangkan siapa saja yang melazimkan mandi setiap malam Ramadan maka dosa-dosanya akan hancur lebur seiringan air-air yang lepas dari badan orang tersebut. Jadi eman menurut adus maya iki mah adusnya hari pertama Ramadan asar mani. Kadang-kadang kudu asar bae tas zuhur anak. Allah bengen mah. Jewong bengen mah istilahnya keramas. Benar. Waktu cilik arep kan keramas dingin arep Ramadan. Jangan ya. Sekarang mandinya setiap malam. Harus mandi itu. Sunnah hukumnya. Eman kalau ditinggalin ya. Itu hukumnya sunnah mandi setiap malam. Nah, di awal Ramadan tolong dalam kitab ini diterangkan setelah maghrib sholat badiah kan 2 rakaat. Setelah sholat badiah rakaat, sholat awabin kan 20 rakaat. Langsung gemuyu. Waduh 20 rakaat. Pernah nggak sholat awabin 20 rakaat? Belum pernah. Biasanya pernah berapa rakaat? 1 rakaat. Witir itu mah, bukan awabin.
Ya, tolong didawamkan awabin paling banyak 20 rakaat, adnal kamal standarnya 6 rakaat, ekonomisnya 2 rakaat. Aba-aba senang standar, eksekutif apa ekonomis? Iya, makanya mukanya kayak ekonomi. Pengen orang rakaat baik sejak zaman reformasi sampai sekarang. 20 kok 6 ke awabin. Nah setelah sholat ba'diyah 2 rakaat, awabin 6 rakaat atau 20 rakaat, lanjutkan dengan sholat mutlak 4 rakaat malam pertama Ramadan. Ingetin ya, sholat mutlak 4 rakaat 2 salam. Jadi ba'diyah 2 rakaat, awabin 6 rakaat, sholat mutlak 4 rakaat. Usolli rakaataini lillahi ta'ala. Niatnya begitu sholat mutlak itu. Niatku sholat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Qul yaqulhu. Itu salam, bangun lagi 2 rakaat. Allahu Akbar ya, bangun. Setelah itu palak anas ya. Baru setelah itu sholat 4 rakaat tersebut baru baca surat Al-Fath 3 kali. Baca surat Al-Fathu 3 kali. Lihat di Quran surat Al-Fath 3 kali. Kegunaannya apa? Insya Allah diselamatkan dari segala musibah. Kedua, diluaskan rezekinya, kemudian diberikan kebahagiaan hidup dunia sampai ke akhirat. Ingatin ya, kapan itu? Malam Kamis berarti ya. Karena malam Kamis itu adalah malam pertama Ramadan. Ingetin, ba'dal maghrib sholat ba'diyah, awabin 6 rakaat, sholat mutlak 4 rakaat. Setelah itu baca apa? Surat Al-Fath berapa kali? 3 kali. Ya, 3 kali. Itu menyambut bulan suci Ramadan. Nah, ketika sahur yang pertama supaya kuat sampai 30 hari itu, ketika sahur jam 4:30, ambil air putih, dikasih korma 3 butir, kalau bisa mah air jam-jam. Air jam-jam. Nah, air jam-jam. Habis itu bacakan surat Inna a'toina kal kautsar 7 kali. Ngetin. Mau sahur hari pertama berarti malam Kamis itu ya. Kamis besok subuh itu. Terus salat maghrib mau sahur deh. Karena sahur itu harus lewat jam 12. Kalau sahur kurang jam 12 udah sahur. Iku mangan ronde keloro. Jadi aja sampai niat sahur jam 11 malam enggak sah sahurnya. Sahur itu harus lebih dari jam 12. Itu sebagus-bagus sahur itu adalah di akhir waktu jam 4. Nah, tolong ketika jam 4 itu ambil air 1 gelas air putih atau air jam-jam, kasih korma 3 butir, cemplungin air panas gitu. Habis itu bacain Inna a'toina al-kautsar, langsung berdoa, ya Allah ya Rabb, berilah kami kekuatan melakukan ibadah puasa sebagai kewajibanku ya Allah, ya berkahi hidup dunia akhirat. Maka itu kegunaannya supaya kita kuat berpuasa. Tapi dibaca di awal puasa. Bacanya Inna a'toina berapa kali? 7 kali. Baru minum, gitu ya. Nah, itu sunnah hukumnya. Punya korma apa enggak? Hah? Belum. Beli aja. Beli. Korma. Ya, korma ya. Baca Inna a'toina. Nah itu ya. Jadi supaya sehat, nggak capek, nggak haus ketika puasa, nggak lapar, maka ambil air putih tadi 1 gelas, ya isi korma tadi, baca surat Al-Kautsar 7 kali, lalu minum ketika sahur. Ingetin ya, itu pertama kali. Itu untuk supaya kuat katanya, puasanya insya Allah kuat. Nah, rumusnya puasa Ramadan itu hari pertama sampai ke 10 itu namanya turunnya rahmat Allah, hujan rahmat 1 sampai 10 hari. Ya, ini penting Pak. Ya,
Allahumma inni as'aluka tamama nikmatika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika. 3 doa yang jangan putus dibaca terus. Ya Allah, aku mohon sempurnanya nikmat-Mu. Ya Allah, aku mohon sempurnanya rahmat-Mu. Ya Allah, aku mohon sempurnanya ampunan-Mu, ridho-Mu, ya, ridwanika. Kenapa? Karena kita masuk surga ini bukan karena amal ibadah kita, tapi kita masuk surga ini karena rahmatnya Allah. Maka ambil rahmatnya itu dari apa? Hari pertama sampai 10 itu Allah turunkan hujan rahmat buat umat Islam pada bulan Ramadan. Hari yang 10 sampai 20 itu turunnya pengampunan, hujan pengampunan dari Allah. 10, 20 hujan pengampunan. Kalau 1 sampai 10 hujan rahmat, 10 sampai 20 hujan pengampunan, 20 ke 30 namanya hujan pembebasan dari neraka. Ya, harus dimaksimalin. Nanti di Masjid Baitur Rahman ini kita adakan i'tikaf. Ya, dengan wiridan-wiridan aurat tertentu. Ya, i'tikaf itu biasanya 10 akhir Ramadan ya. Ya nggak apa-apa, laki-laki di bawah, perempuan di atas nanti. Kalau pengen i'tikaf di sini kita bareng-bareng. Ya, insya Allah i'tikaf di masjid ini. Nah, nanti insya Allah kita lagi bikin macam auratnya, zikir-zikirnya itu ketika i'tikaf di masjid ini. Nah, ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian rukun yang nomor 2 iku al-imsaku anil akli wasurbi. Ya, rukun puasa yang nomor 2 yang harus dipahami adalah menahan tidak makan dan tidak minum. Ya, menahan tidak makan dan minum. Wa in qallal ma'kulu, walaupun yang dimakan yang diminum itu sedikit. Jangan makan dan jangan minum. Tolong lagi puasa jangan makan dan minum. Walaupun tuh yang dimakan minum sedikit, kalau sengaja jangan. Kecuali nyicipin masakan, itu nggak ngebatalin. Nyicipin itu. Tapi kalau terlalu dalam juga batal juga. Nyicipin enak juga ya, dilem sampai nanti batal. Ya, makan minum sedikit kalau sengaja batal puasa. Tapi kalau nggak sengaja nggak batal. Bahkan puasa ini hebatnya luar biasanya Gusti Allah berikan rahmat. Minum makan terlalu banyak pun nggak batal kalau nggak sengaja, nggak batal. Jadi lagi puasa buka kulkas minum teh botol 1 botol itu. Gluguk. Beranggus minum, kita lagi puasa. Alhamdulillah, enggak batal. Tapi ada enggak ya orang yang buka kulkas enggak sadar sampai sebotol entek? Hah? Ya mungkin dia lagi ngelilir turun kenen gitu kan. Mungkin ya, tapi kalau sadar mungkinnya mah sadar lah ya. Sadar lah itu. Iya ya. Ya namanya mungkin lupa kan, karena puasa ini setahun sekali biasanya. Uang lanang mah ning ruang tengah ana meja ana sangku langsung dibuka, buka ana masih ana sisa uduk dipuangan lagi mangan uduk selesai. Kita lagi puasa. Batal apa enggak puasanya? Tidak batal. Lanjutkan puasanya. Berarti itu rezeki dari Gusti Allah. Bisa nambah maningkan sebungkus maning. Aduh gitu ya, nggak batal itu bah. Itulah hebatnya puasa itu ya. Allah ma rahmah ya. Ya jadi
Makan, minum, lupa, enggak batal. Tapi makan, minum sedikit sengaja, batal puasa. Habis sahur mangan sayur tangkil, keselip ning gigi. Barang keselip ketika sholat subuh, iki masih sayur tangkil, itu botak iki enak juga masih. Itu batal walaupun semit tahu sayur tangkil emang, karena sengaja. Rukun yang nomor 3 adalah al-jima, hubungan suami istri amidan sengaja, batal. Lagi puasa wong lanange nyelender ning wadon nih. Nyelender. Kan lagi puasa, ora iki mak cuma nyelender doang. Nyelender kelajon bae. Sengaja batal puasane, wong lanang di samping ngodok, wong wadon juga ngodok, tapi sing bayar kiparat wong lanange puasa 2 bulan berturut-turut. Makanya lagi puasa mah aja nyelender ning rabi nih, bengi bae nyelender. Wa amal jima'u, anapun utawi hubungan suami istri jima nasian, lupa, maka hukumnya lima nasian, maka hukumnya seperti orang yang makan minum lupa, maka nggak batal. Jadi kalau bapak-bapak hubungan suami istrinya lupa, nggak batal. Tapi ada nggak orang yang hubungan suami istri itu apa itu lupa? Jangan-jangan melupakan diri itu, bukan lupa itu mah. Tapi bisa juga ya terjadi ya, bisa juga lagi banyak pikiran kelalen, wong hiburannya ikut doang. Kelalen baru hubungan, wis metu, nong puasa kita wong, iya bayar, wis tursi maning besi aja. Jadi kalau begini teorinya nggak mungkin lah lagi puasa lupa hubungan suami istri itu. Artinya hubungan lupa kan orang mungkin kayak ini mah ya, karena prosesnya itu terlalu panjang hubungan suami istri itu. Kayak ini menarik ini. Jangan melupakan diri ya, kok lupa beneran Ben. Ya, jadi kalau jima kelalen orang batal puasanya, tapi jima sengaja batal, hukumnya nggak boleh. Yang nomor 4 ini dalam kitab ini rukun nomor 3 kok jima ya? Artinya begini, kami analisa ya. Oh iya, karena memang jima ini perkara halangan yang sangat berat supaya kita jangan melakukan, sehingga di dalam kitab ini dijadikan rukun yang menjadikan perhatian khusus buat kita. Nanti kalau lagi puasa tolong suami istri jangan deket-deketan dulu. Kapan waktunya? Malam hari boleh hukumnya. Bengi mah orang papa, sing orang uli mah subuh sampai maghrib aja parak-parak dingin. Ya aja lagi puasa mah. Tapi abah ngambung-ngambung rabi uli enggak hukumnya. Orang papa asal aja kelajon be. Orang papa lah Arab kerja, mami I will kiss you. Orang papa arana romantis laki nih konon Arab kerja laki kon ngambung rabi kan sunnah hukumnya. Ngambung rabi kan romantis mah orang papa laki rabi. Ya. Nong kerja ya wis kerja be marana sing semangat ya aja. Oh romantis ya. Si romantis lah ya. Harus romantis keluarga. Ya, jadi perhatian ini rukun nomor 3 jima jangan ngelakuin ini, maksudnya begitu. Atau mengarah perkara-perkara yang mendekati jima. Lagi puasa nonton snack video India. Nyanyi-nyanyi, jangan lah ya. TikTok, gawe TikTok, segala macam. Udah dihilangin dulu lah itu mah ya. Warabi nomor 4 rukun puasa adalah ta'ammudul qai'i, muntah sengaja. Jadi perhatian khusus ini dalam kitab ini.
Tolong perkara yang bisa membuat muntah tolong dihindari. Ya. Ngerok membuat muntah, ajak ngerok. Ya. Bekam lagi puasa hukumnya makruh. Boleh. Bengi-bengi bear ngebekam. Siang-siang nggak boleh. Jadi apa yang bisa membutuhkan muntah itu bisa membatalkan puasa, maka tolong dihindari yang namanya muntah ketika berbuka puasa, ketika sedang melakukan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa sekarang? 8:30. Ya sampai sini aja dulu ya. Insya Allah nanti selama Ramadan ngaji Ahad tetap ya. Ngaji jangan diliburin. Sekarang banyak penutupan pengajian. Hah? Janganlah ngaji masa ditutup. Wong ngaji mah pahalanya paling akeh kun ngaji. Bandingannya apa kemarin itu hadisnya? Kalau kita melakukan satu kebaikan di bulan Ramadan, dilipat gandakannya adalah sab'u mi'ati dha'fin, 700 kali lipatan. Jadi kalau Bapak Ibu ngaji di bulan Ramadan hari Ahad, pada bayi ngaji disamakan dengan luar Ramadan, 700 kali Bapak hadir di majelis pengajian ini. Eman enggak pengajian ditutup Ramadan? Tapi kadang-kadang banyak penutupan pengajian Ramadan. Rupanya kiai ini pegel. Padahal mah insya Allah banyak berkah. Jadi tetap ya selama Ramadan udahlah pokoknya ngaji mah tujuannya bukan semata-mata supaya paham agama, emang harus. Tapi tujuan pengajian itu ngalep barokah majelis pengajian itu aja. Makanya ngaji itu nggak harus nulis, nggak harus perhatian banget. Memang bagusnya perhatiannya. Sambil tidur pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ridho saya kalau tidur. Kalau semua pada tidur, ya us enak kita dibalik di kamar Allah sing weruh. Kanannya Pak ya. Wis pokoknya tekas ngoman niat pengen ngaji karena Allah lillahi taala ya Allah supaya kita engkau mati dene dua ajudan karo Allah, dua malaikat ajudan sinemani kula sampai ning kubur, sampai di masar, sampai ning sirat ditemenin oleh dua ajudan malaikat. Iku bae wis niate mendasarkan hadis Nabi. Konon bae wis niate. Ora urusan niate kita ngaji supaya ini ya memang supaya kita paham ya harus, tapi intinya mah ngalih berkah pengaji sehingga Bapak pun keadaannya dalam keadaan nggak konsen pun udah ngaji aja duduk. Kalau memang capek nyelender di ini di tembok nggak apa-apa. Tapi besok mah nggak ada makanannya, maaf ini mah nggak ada makan. Maka masa pengajian disiapin makanan, emang pengen begitu? Sama jadi nggak ada makanan, malah lebih berkah banyak ya Mbak ya. Nggak ada barokahnya, yang penting mah nilai kebaikan itu dihitung dari istiqomahnya. Ingetin penyakit ngaji itu dua, satu malas, kedua bosan. Ingetin itu ngaji itu ada titik jenuhnya. Ketika ada titik jenuhnya, itulah setan mulai masuk ke darah-darah kita. Lawan harus ya. Orang Sayyidina Zaid bin Sabit hafal Quran 30 juz, paham Quran. Ketika beliau ingin paham suratul Baqarah, dia mengaji dengan sahabat yang lain sebanyak 11 kali. Jadi ngaji itu yang ngalep berkahnya tadi, ngalep berkah daripada taman-taman surga tadi biar kita dapat barokahnya. Ya Mbak ya. Pokoknya men ujan semit tekalah, men ujannya lebet enggak jas. Jadi jangan alasan waduh lebet libur iki mah. Ana jas enggak ngaji. Ana aja sampai libur. Eman kalau libur ya. Ibu Bapak yang kami hormati, ini mau bulan suci Ramadan, Dinul mohon maaf yang sebesar-besarnya ada salah khilaf. Dinul berdoa semoga ibu bapak selalu diberikan kesehatannya, panjang umur, sehingga alhamdulillah ya Allah kita dapat ketemu Ramadan ini dan insya Allah
akan ketemu lagi Ramadan yang akan datangnya. Berikan kesehatan, ya rezeki yang berkah, anak yang soleh soleha, mudahkan urusan dunia akhirat insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azmi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi anwa'i rizqi wal futuhat. Ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha bighairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika wa bighairi minnati makhluqin mahdi fadlika wa karamika bighairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ahlina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal habibul ladzi ya syafa'atuhu kulli haulim minal ahwali wal habib wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali mahimi wal habibul ladzi syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muntahimi. Ya Rabbi bil Mustafa liman qasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa liman qasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma